Bismillah, di sini saya akan menerangkan laporan aplikasi Retail Jogja System. Pertama adalah laporan barang, yaitu laporan kartu stok, yaitu menunjukkan bahwa misalkan barang, untuk menunjukkan barang tersebut adalah nilainya berapa kan. Di sini stok akhirnya adalah 9. Ntar kita bisa undur berdasarkan periodenya, ntar ada keterangan keluar masuknya barang. Nah, kemudian kalau yang di sini adalah laporan stok dari globalan dari dari barang-barang tersebut. Yang tanggal sekian sampai tanggal 30 misalkan. Tanggal 1 lah, Juni misalkan. Set, maka kita akan mengetahui stok dari globalan barang-barang, item barang yang ada. Kalau yang kartu stok adalah per item, kalau yang laporan stok barang adalah secara keseluruhan. Ada stoknya masuk, stok keluar, dan stok akhirnya berapa dari periode yang kita tentukan. Kemudian ada laporan limit barang-barang yang limit itu segera diorder, kan tentukan karena stoknya udah kurang dari atau sama dengan stok limit. Kalau stoknya 10 maka akan keluar di sini stoknya, misalkan dia cuma ada 10 atau 8 pasti akan keluar. Nah, di sini stok 3 0 kan gitu. Misalnya ini stoknya 1, ini 1 ya akan keluar di sini. Tapi kalau dia stoknya lebih dari minimal stok maka tidak akan keluar di sini. Kemudian stok minus. Stok minus itu bisa kita telusuri, oh kok minus ini kenapa? Ini bisa ditelusuri karena mungkin belum diinput atau gimana, bisa ditelusuri. Kemudian ada barang yang tidak laku. Barang yang tidak laku adalah barang yang sama sekali belum ada transaksi dalam penjualan. Misalkan ada beberapa item mungkin udah pernah beli tapi belum sama sekali terjual. Itu bisa dilihat di laporan barang yang tidak laku. Kemudian adalah harga, adalah price list. Ini adalah menentukan price list yang bisa dicetak sesuai dengan keinginan saja, yang bisa disampaikan misalnya price list. Kemudian pemakaian barang ini ya sesuai dengan laporannya ya. Misalkan kayak barang yang dipakai sendiri yang atau mau dikasihkan, ini adalah beban dari toko ya, yang tidak ikut omset dari toko tersebut. Nah, ini barang penerimaan barang, ini ada laporan yang untuk penerimaan barang yang di luar pembelian, misalnya kayak bonus pembelian atau apapun yang di luar pembelian adalah pendapatan dari aset tersebut yang bisa dijual lagi, tapi bukan dari pembelian. Misalnya dari bonus dari supplier itu bisa masuk dalam laporan ini dan ada transaksinya juga. Nah, ini barang rusak, di sini ya barang-barang yang tercatat barang rusak, yang itu ada transaksi ntar barang rusak juga. Kemudian ada pembelian, laporan pembelian yaitu berdasarkan pembelian yang terjadi, misalkan ini bisa menentukan barang-barang tersebut. Terus yang PPN, kena PPN itu bisa jadikan acuan aja. Mana yang kena PPN, mana yang bulan mana, kan kita misalnya tunai. Nah, terus retur barang mana kalau tidak ada ya. Terus ada pelaporan penjualan, di mana pelaporan penjualan ada berdasarkan departemen kelompok yang tertinggi. Jadi ini dikelompokkan berdasarkan kelompok tertinggi di tanggal berapa sampai berapa. Kan fakturnya juga ya, lapor
dengan barang juga sama aja. Barang-barang yang terjual. Dan supplier berdasarkan marketing kalau ada itu sama aja, intinya sama, tinggal pencariannya. Dan ini bisa berdasarkan laris tidak larisnya. Dan penuh Mei, ya ini tentukan misalnya 10 barang, 100 barang yang paling laku. Nah, ini bisa ditentukan di sini. Oh, berarti untuk orderan, menganalisa orderan yang ingin dibeli ke supplier untuk menganalisa aja yang fast moving ya dan slow movingnya. Terus ada kuantiti barang dalam 3 bulan terakhir. Nah, 10 barang yang dalam 3 terakhir, misalnya dari bulan Mei, Juni dan selanjutnya. Kan Mei, April dan Maret dan misalnya. Oh, berarti yang paling laku adalah ya ini. 10 barang misalnya. Ada 100 ya monggo. Semua bisa diisikan sendiri. Juga dengan omset juga bisa sama. Omset yang paling laku dalam 3 bulan apa, itu bisa 10 barang yang paling laku, nah itu bisa dianalisa. Dan profit yang paling bagus, yang paling tinggi dalam 3 bulan terakhir misalnya. Bisa dilihat dalam laporan ya penjualan profit yang paling laris. Kemudian situ total penjualan dari setiap harinya. Ini bisa ditentukan harinya sekian, misalkan kan setiap harinya bisa ditentukan ini hasilnya apa. Terus per customer bisa juga per customer. Terus per detail, ini per detail per nota ya. Bisa dilihat laporan per notanya misalkan dengan detail barangnya apa bisa dilihat. Terus per kasa, per komputer ya, bisa dilihat juga. Kasir, misalnya laporan kasir itu juga bisa dilihat. Detailnya bisa dilihat di sini. Defaultnya adalah tidak ada, dan kalau pengen lihat ada di sini. Klik kanan. Semua bisa dilihat di klik kanan, coba ntar ada menu apa bisa diklik aja. Kemudian laporan jenis penjualan, bisa dilihat secara jenis bayar apa, tunai dengan faktor apa bisa dilihat. Terus data penjualan customer, misalkan kalau ada ya pasti ada. Nah, ini kelihatan di sini. Jika ada pasti ada siapa namanya, anunya apa, barangnya kan. Terus sekarang tinggal misalnya stok itu untuk mana apa, adjustment ya. Jika ada adjustment pasti ada kelihatan nih. Oh, berarti dikurangi itu ada adjustment ini. Adjustment dari stok. Jika ada selisih, misalkan ada selisih yang ada kesalahan dan real sama, terus habis itu profit. Terus kita bisa lihat berdasarkan faktur, bisa berdasarkan customer, bisa juga. Nah, ini
gross profitnya juga bisa kita lihat. Nah, bisa kita lihat angka grafiknya di sini, grafik gross profitnya maupun grafik penjualan bersihnya. Nah, ini kalau ini per supplier, per barang ya. Nah, ini bisa dilihat semua, bisa ini per kelompok sama dengan tadi per departemen, itu bisa dilihat. Itu mungkin aja laporan yang tersedia di menurut Retail Sukses System ya. Mungkin semoga bermanfaat. Assalamualaikum.